Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, video ini kelanjutan dari video yang sebelumnya ya teman-teman. Setelah mungkin tadi sempat istirahat sejenak ya di warung kopi ya. Kita istirahat sejenak setelah mungkin 1,5 jam kita berjalan naik motor ya dari Kajen terus sampai di Paninggaran. Kita istirahat sejenak di warung kopi. Baik teman-teman, kita sekarang ini sudah di ya teman-teman, sudah di daerah Paninggaran ya, dan aku akan sedikit bercerita tentang Kecamatan Paninggaran ya teman-teman. Jadi Kecamatan Paninggaran itu terletak proses di antara perbatasan Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Banjarnegara ya teman-teman. Ibu kota kecamatan berada di Desa Paninggaran. Desa Paninggaran memiliki warga dengan tingkat perkembangan penduduk yang sangat signifikan teman-teman. Mayoritas penduduknya itu bekerja sebagai pedagang. Tingkat perekonomian warga bersumber dari hasil pertanian seperti palawija berupa jahe, kapulaga serta lainnya teman-teman, yang ditanam penduduk sebagai tanaman pendamping dari kebun penduduk ya. Selain itu terdapat pertanian sayur dan buah-buahan seperti manggis, pisang, durian, kelapa dan lainnya teman-teman ya. Terus bahasa penduduk Kecamatan Paninggaran sudah mengikuti kultur budaya ngapak atau Jawa ngapak teman-teman ya. Namun berbeda dengan bahasa ngapak dari daerah lain seperti Banyumas atau Tegal. Bahasa ngapak dari Desa Paninggaran cenderung lebih halus dan tidak menggunakan dialek khusus teman-teman ya. Terus untuk Kecamatan Paninggaran terdiri dari 15 desa teman-teman ya. Yang pertama Desa Bedagung, yang kedua Botosari, ketiga Domiyang, keempat Kaliboja, kelima Kaliombo, keenam Kerandegan, ketujuh Lambanggelun, ke-8 Desa Lomeneng, terus selanjutnya Desa Notogiwang, terus Desa Paninggaran, Desa Sawangan, terus Desa Tanggeran, terus Desa Tenogo. Dan Desa Tenogo ini yang kemarin sempat ini ya teman-teman, sempat kita lewati ya, Desa Tenogo yang namanya itu unik teman-teman ya. Desa Tenogo, terus Desa Werdi dan Desa Windu Aji ya teman-teman. Jadi 15 desa itu setiap satu desa itu tentunya ada beberapa dukuh ya teman-teman, atau beberapa kampung lah. Cuman aku kurang begitu paham di setiap desa itu ada berapa dukuh seperti itu ya teman-teman. Terus untuk angkutan umum ya teman-teman, angkutan di Desa Paninggaran sudah maju ya teman-teman, karena Jalan Raya Paninggaran merupakan jalan pintas dari Kota Pekalongan menuju Banjarnegara ya teman-teman. Angkutan umum yang digunakan oleh penduduk adalah bus dan ojek ya. Namun bus umum di Desa Paninggaran terbilang masih sedikit dikarenakan medan yang dilalui merupakan pegunungan dan hutan ya teman-teman. Namun di sisi lain, bagi pengguna kendaraan pribadi, jalur ini merupakan jalur favorit
yang memanjakan mata ya teman-teman, karena sepanjang perjalanan akan disuguhi pemandangan alam yang luar biasa indah ya teman-teman. Jadi emang bener video-video sebelumnya itu aku kan lewat dari arah Kajen ya teman-teman, dari Kajen terus Lenggo Asri, Paninggaran ya. Itu di sepanjang perjalanan itu pemandangannya sangat indah banget teman-teman ya. Pokoknya buat teman-teman yang belum pernah lewat jalur dari Kajen sampai ke Kali Bening ya, itu bisa dicoba. Itu pemandangannya pokoknya sangat indah sekali teman-teman ya. Ini contohnya ini di Paninggaran ini juga itu pemandangannya itu pemandangan alam terutama ya, sangat indah sekali, dan hawanya juga sejuk teman-teman ya. Pokoknya buat teman-teman yang mungkin penasaran ya, di sekitar Paninggaran itu ada desa-desanya, terus wisatanya juga pastinya banyak juga teman-teman ya. Dan yang pasti itu ya hawanya itu sejuk, jadi enak lah buat jalan-jalan ya. Nah sekarang ini ya teman-teman sampai di desa Tanggeran Paninggaran ya teman-teman. Desa Tanggeran Paninggaran Pekalongan. Dan pokoknya nanti juga kalau misalkan udah sampai di sekitar kawasan Kali Bening, nanti juga aku akan sedikit menjelaskan tentang Kecamatan Kali Bening ya teman-teman. Dan untuk sekarang ini masih di sekitar kawasan Paninggaran. Dan untuk makanan khas Paninggaran itu meliputi usek krenyes, terus kerupuk ilet, terus wacik kletek, dan ondol ya teman-teman. Selain itu Paninggaran juga terkenal dengan kerupuk usek yang digemari karena renyah dan tidak alot teman-teman ya. Elaborasi seperti inilah ini teman-teman ya. Usek krenyes itu kerupuk ini merupakan salah satu makanan khas Paninggaran yang memiliki rasa gurih dan manis teman-teman ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah mencoba, monggo komen ya teman-teman. Terus kerupuk ilet, kerupuk ini juga merupakan makanan khas Paninggaran ya. Tapi aku sendiri juga belum pernah mungkin merasakan ya, belum pernah merasakan yang namanya kerupuk ilet teman-teman ya. Terus yang ketiga wacik kletek ya teman-teman. Wacik kletek adalah salah satu makanan khas Paninggaran juga. Terus ondol ya, jajanan ini berbentuk seperti kelereng, jadi wujudnya seperti kelereng ya teman-teman, dan biasanya terbuat dari ketela pohon atau poong teman-teman, atau bahasa Jawanya itu poong teman-teman ya. Terus memiliki rasa gurih dan sering dijadikan cemilan ya. Terus kerupuk usek ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Pekalongan termasuk Paninggaran, dan dikenal renyah serta tidak alot. Produsen menjamin bahwa kerupuk ini menggunakan bumbu tradisional dan tidak menggunakan bahan pengawet teman-teman ya. Mungkin seperti itu untuk informasi tentang Kecamatan Paninggaran ya teman-teman. Dan selanjutnya aku akan sedikit membahas tentang Kecamatan Kali Bening ya teman-teman. Ya walaupun kita sekarang ini perjalanan belum sampai di Kecamatan Kali Bening, dan aku akan sedikit bercerita juga tentang informasi
detail tentang di Kecamatan Kalibening ya teman-teman. Oke teman-teman, dan masih lanjut ya. Untuk sekarang ini kita sudah sampai di Desa Kaliboja ya teman-teman, di Desa Kaliboja Paninggaran ya, yang setelah ya, tadi sudah sempat aku sebutkan nama di desa-desanya di sekitar Kecamatan Paninggaran ya teman-teman. Dan kita sekarang ini masih tetap lanjut untuk menuju ke Desa Kalibening ya teman-teman, atau Kecamatan Kalibening. Untuk pemandangannya masih sama ya teman-teman, tetap sama seperti tadi ya, sangat indah. Desa Paninggaran sama Kalibening kan termasuk jajaran ya, sejajar. Ini satu jalur, jadi pemandangannya atau jalurnya itu masih sama, tetap keren dan indah. Untuk kabutnya teman-teman ya, itu sudah mulai turun, kabut di sekitar perjalanan menuju ke Kalibening ya sudah mulai turun, dan tentunya menambah suasana syahdu ya teman-teman. Pemandangannya juga semakin indah karena adanya kabut itu teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin untuk detail di Kecamatan Kalibening aku mulai ya teman-teman, informasi tentang detailnya Kecamatan Kalibening. Kecamatan Kalibening adalah kecamatan di Kabupaten Banjarnegara ya teman-teman. Jadi untuk Kalibening itu udah ikut di Kabupaten Banjarnegara teman-teman ya, dan aku juga baru tahu sekarang ini teman-teman. Jadi sebelumnya itu aku tahunya ya Kalibening itu ikutnya di Kabupaten Pekalongan, seperti itu ya teman-teman yang aku tahu sebelumnya ya. Cuman setelah aku baca-baca seperti itu ya teman-teman, jadi Kalibening itu ikutnya di Kabupaten Banjarnegara teman-teman ya. Kecamatan Kalibening di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia ya teman-teman. Ibu kotanya berada di Desa Kalibening yang berjarak sekitar 26 km ke arah utara dari ibu kota Kabupaten Banjarnegara, melalui Sijenggung atau 46 km melalui Karangkobar teman-teman ya. Kecamatan ini pernah dimekarkan menjadi Kecamatan Pandanarum. Dalam bahasa Jawa, nama desa sekaligus kecamatan ini berarti sungai yang jernih, seperti itu ya teman-teman. Jadi Desa Kalibening atau Kecamatan Kalibening itu merupakan berarti itu sungai yang jernih, seperti itu ya teman-teman. Kali itu kan dalam bahasa Jawa ya, kali itu sungai, bening itu jernih, seperti itu ya teman-teman. Jadi Kalibening itu sungai yang jernih. Tuh kelihatan sangat indah sekali kan teman-teman ya. Itu mungkin sudah mulai masuk di sekitar desa Kecamatan Kalibening ini teman-teman ya. Pegunungannya sangat indah sekali. Terus untuk Kecamatan Kalibening sendiri terbagi menjadi ada beberapa desa ya teman-teman, desa atau kelurahan. Pada tahun
2020 wilayah Kecamatan Kalibening telah dibagi menjadi 16 desa. Jadi Kecamatan Kalibening ada 16 desa ya teman-teman. Yang pertama Desa Asinan, terus Desa Bedana, yang ketiga Gunung Langit, terus Desa Kalibening, terus Desa Kalibombong, Desa Kalisat Kidul, terus Desa Karanganyar, Desa Kasinoman, terus Desa Kertasari, Desa Maja Tengah, Desa Plorengan, Desa Sembawa, terus Desa Sidakangen, Desa Sikumpul, Desa Sirukem, terus Desa Sirukun. Untuk orang pertama kali mungkin sedikit aneh nama desa-desanya ya teman-teman, lucu-lucu. Terus dengan mayoritas penduduknya yang bekerja sebagai petani salak pondo teman-teman ya, menjadikan perumahan Kalibening Lamuk Tembok Kalibening sebagai produsen salak teman-teman ya, terbaik se-Jawa Tengah, karena proses penanaman dilakukan di sebuah desa terpencil di daerah pegunungan, daerah yang sangat strategis untuk penanaman salak dan juga digarap oleh petani ahli. Oke, seperti itu mungkin kurang lebihnya ya teman-teman. Jadi Kalibening itu juga termasuk mayoritas penduduknya itu bekerja sebagai petani salak pondo teman-teman atau penghasil salak pondo ya teman-teman. Sebagian besar seperti itu, jadi petani lah intinya seperti itu ya. Oke teman-teman ya, mungkin seperti itulah informasi detail tentang Kecamatan Kalibening atau Desa Kalibening ya teman-teman. Dan sekarang ini kita udah mulai berada sampai di Pasar Kalibening ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu video dari saya kali ini, dan terima kasih buat semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Aku doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Kita sudah sampai di Pasar Kalibening, dan aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.